Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana konsep dasar basis data. Dan dalam konsep basis data itu sendiri, dalam hal ini data didefinisikan sebagai fakta mengenai suatu objek dan kejadian. Dan data itu harus bisa disimpan dan dicatat. Lalu fakta ini mengenal objek dan kejadian. Adapun objek dari fakta itu yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dan fakta-fakta apa yang bisa disimpan melalui mahasiswa berupa nomor pokok mahasiswa, nama dan alamat. Dan selanjutnya yaitu kejadian. Kejadian ini adalah bisa berupa transaksi akademik, misalnya presensi dan KSR. Dan data ini bisa disusun dalam bentuk format misalnya teks, gambar, video, suara, dan kumpulan dari data ini dapat disebut juga dengan sebagai database atau basis data, yaitu kumpulan dari data yang berrelasi. Lalu database ini bentuknya bermacam-macam, misal yang disimpan dalam teks dan angka maka disebut sebagai tradisional database, dan kemudian unsur di dalamnya ditambah gambar dan video dan suara, maka ini kita kenal dengan multimedia database. Lalu kemudian jika ada informasi geografis, ini pun bisa kita pun sebut di database dengan tipe GIS. Kemudian database ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksional database dan data warehouse. Dan selanjutnya adalah transaksional database. Ini adalah data-data dengan transaksi yang disimpan, misal data penjualan, KSR, dan lain-lain. Kemudian data warehouse ini adalah biasanya data-data yang besar dan berhubungan dengan banyak bagian dari historical dari data itu sendiri. Dan untuk mengelola database ini kita perlu alat yang kita sebut dengan DBMS, dan DBMS ini adalah software pengelola database. Dan bagaimana syarat agar software itu bisa dikatakan DBMS adalah dia harus bisa mendefinisikan data itu sendiri dan bisa melakukan konstruk data, membangun data base-nya, lalu bisa melakukan proses manipulasi data yang ada di database itu. Peran di antaranya termasuk dalam DBMS ini adalah Oracle, SQL Server, Microsoft Access, MQ. Ini adalah software yang bisa digunakan untuk mengelola database dan gabungan dari database ini. Dan DBMS ini dapat juga disebut juga dengan database system. Dalam database system ini tidak bisa jika hanya database dan DBMS itu sendiri untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Maka dalam database itu ada elemen-elemen, yaitu database, DBMS, dan hardware. Itu tidak bisa melakukan operasi apapun tanpa sistem operasinya. Dan elemen selanjutnya itu sistem operasi. Dan selanjutnya itu user atau pengguna. Dan selanjutnya adalah aplikasi dalam ini tidak diwajibkan. Hubungan dari database ini adalah multiple user. Ini meskipun kita punya satu database, tetap kita bisa manfaatkan banyak orang. Dan yaitu yang kedua yaitu keamanan data, dan yang ketiga adalah kelengkapan data, dan yang keempat adalah kemudahan dalam pengantaran data, dan yang kelima adalah kemudahan dalam pembuatan aplikasi.